Ya, pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, kita lanjutkan dialog spesial kita pada sore hari ini bersama Dr. Hewan Liza Angelia, MSc, Medik Veteriner atau bagian virologi Kantor Balai Veteriner Lampung. Saat ini kita berada pada sesi ketiga. Banyak hal yang sudah disampaikan baik di sesi 1 maupun sesi 2 terkait struktur organisasi dan kegiatan termasuk hambatan di lapangan bagi dokter hewan. Ya pemirsa, di sesi ketiga ini Dokter Hewan Liza ini yang perlu dijelaskan juga kepada pemirsa mekanisme alur penanganan penyakit ini bagaimana jelasnya nih Bu Dokter? Jadi ini yang mungkin penanganan penyakit kalau untuk dokter hewan ataupun yang dari bidang-bidang tertentu mempunyai ini sendiri ya Pak ya, alur sendiri. Nah kalau dari kami yang di Balai Veteriner Lampung nih, jadi misalnya ada suatu kasus kasus penyakit di daerah begitu ya, yang termasuk dari wilayah kerja kami. Itu nah itu di sini dibutuhkan adanya kerjasama yang baik itu. Jadi seandainya ada warga yang melaporkan ada kasus penyakit, kemudian lapor ke dinas yang terdekat itu, nanti termasuk lapor ke puskeswan nih? Iya, puskeswan ya, bisa yang terdekat puskeswan ataupun ke dinasnya. Nah nanti dari puskeswan ya, baik dokter hewannya langsung ataupun dari dinasnya itu bisa melaporkan kepada kami gitu. Seandainya ada kasus misal ada kasus kematian hewan ataupun ada beberapa hewan yang secara mati mendadak, kemudian ada yang jumlah banyak menunjukkan gejala klinis tertentu gitu ya, dalam jumlah yang banyak dalam waktu yang singkat seperti mungkin dikatakan wabah gitu ya. Kemudian juga misal pada unggas nih, kalau unggas kan permasalahannya terkadang unggas atau ayamnya itu mati atau penurunan produksi telur. Nah itu kan sangat merugikan ya Pak ya, walaupun terkadang orang tidak merasa dampaknya secara langsung di kesehatan manusianya, tapi kalau misalnya ada kasus penurunan produksi telur itu juga sangat berdampak untuk perekonomian seperti itu. Nah nanti dari petugasnya itu melapor pada kami untuk misalnya terjadi kasus seperti itu. Nanti dari Balai Veteriner Lampung itu akan membentuk suatu tim untuk melakukan investigasi. Turun ke lapangan langsung ke lapangan. Jadi selain kita turun ke lapangan untuk surveillance dan monitoring penyakit hewan yang secara rutin itu tadi, itu juga ketika ada kasus kita juga bisa turun ke lapangan untuk investigasi. Ya. Bisa juga ketika di puskeswan itu sudah ada dokter hewannya kan, baik paramediknya juga untuk mereka menangani kemudian mengirimkan sampel ke kami, itu bisa juga secara langsung. Nanti dari hasil uji itu sebagai dasar, berarti mengarah ke penyakit apa, kemudian nanti kita akan mencari informasi seperti apa, itu sebagai dasarnya. Nanti kita ke lapangan, itu kita mencari tahu tentunya tidak hanya dari segi penyebab agen penyakitnya apa nih gitu, tapi juga kita mencari tahu dari sumber lain gitu. Jadi apakah ada pemasukan hewan nih sebelumnya gitu. Jadi faktor-faktor resiko yang mempengaruhi itu juga kita cari tahu saat investigasi ke lapangan seperti itu. Jadi memang masyarakat lah, terutama di daerah-daerah kalau ada masalah-masalah kesehatan peternakan ternaknya itu memang harus melapor segera ya ke puskeswan, sehingga nanti ada laporan dari puskeswan atau dinas tempat untuk uji laboratorium sehingga Balai Veteriner turun investigasi ya Bu ya. Nanti investigasi ketika kita sudah tahu nih penyebab kematiannya apa gitu, agennya apa, nanti kita akan sampaikan juga ke dinas setempat, dinas yang membidangi kesehatan hewan di daerah tersebut. Nah nanti dari dinas yang mempunyai kebijakan dan wewenang untuk melakukan penanganan terhadap penyakit tersebut begitu. Jadi dari kami menyampaikan bahwa teridentifikasi penyakit tertentu, kemudian faktor-faktor resikonya apa. Nah itu sebagai dasar untuk mengambil rekomendasi apa nih yang bisa dilakukan untuk penanganan penyakit saat itu, kemudian untuk pencegahan supaya tidak berkepanjangan penyakitnya. Nah itu atau berkembang biak semakin banyak. Ketika kita tahu ini dari luar nih masuk, nah seperti apa rekomendasinya harus diambil. Nah informasi itu yang kita informasikan ke dinas gitu. Nanti dinas yang mengambil kebijakan tersebut. Jadi memang
intinya memang kerjasama itu Pak. Betul. Yang khawatirnya itu saya ngebayangin kalau seperti Ibu dokter hewan ini saya katakan tadi, itu berpengaruh terhadap produksi telur, daging, ekonominya. Yang khawatirnya juga kalau misalnya itu penyakitnya itu kayak seperti apa, rabies atau manusia, itu yang lebih parah juga. Gimana Bu? Nah, jadi memang ada beberapa penyakit hewan yang sifatnya zoonosis. Zoonosis itu kan dapat menular dari hewan ke manusia atau sebaliknya. Nah, itu dari seperti penyakit rabies. Nah, itu kan memang itu menjadi masih menjadi pokok dari ini ya, dari program kita gitu. Nah, di situ kita kalau yang penyakit zoonosis kaitannya dengan manusia secara langsung, kita berkolaborasi juga dengan dinas kesehatan. Jadi dengan dinas kesehatan. Nah, kita yang mengusung tema sekarang ini kan One Health ya. One Health itu jadi dengan hewan yang sehat, kemudian akan tercipta lingkungan yang sehat pula, kemudian manusianya pasti akan sehat juga gitu Pak. Nah, untuk rabies ini memang kita harus butuh kerjasama yang erat dengan dinas kesehatan juga, karena dampaknya langsung ke manusianya gitu. Kalau untuk telur tadi memang tidak langsung ke kesehatan manusia ya, untuk penyakit telur ya, tapi memang dampak ekonominya sangat terasa gitu bagi peternakan. Kemudian juga ketika produksinya turun, nanti juga permintaan telur tetap tinggi, otomatis harga jadi tinggi juga. Itu juga permasalahan di perekonomian kita juga gitu. Saya tertarik soal apa yang Ibu dokter hewan Liza katakan, bahwa soal kesehatan ternak ini termasuk pemeliharaan kandang dan kebersihan ya Bu ya. Iya. Jadi terutama untuk sebenarnya untuk penyakit hewan terutama di peternakan itu yang sangat dipegang teguh itu lebih ke biosecurity juga Pak. Gitu. Jadi kalau kita memegang biosecurity, kemudian yang pencegahan lainnya seperti vaksinasi, kemudian penanganan atau manajemen pakan yang baik gitu, itu mendukung peternakan yang baik juga. Gitu. Ini terus terang saya kurang pengetahuan juga soal virologi itu. Kalau penyakit hewan ternak terkait virus, itu seperti apa penyakitnya Bu? Kira-kira? Penyakit virus di peternakan itu banyak Pak. Jadi misalnya di ayam, di peternakan ayam itu yaitu seperti yang saya dalami tadi, ada Newcastle disease. ND itu seperti yang dulu kita tahu tetelo Pak. Itu virus ya? Ayam, iya, itu disebabkan virus. Nah, itu juga efeknya ke penurunan produksi telur. Itu juga masih menjadi persoalan ya hingga saat ini. Kemudian, itu bisa wabah juga ya? Itu kalau wabah hanya ditangani dengan biosecurity dan vaksinasi Pak untuk penyakit tersebut. Kemudian ada juga yang dulu sempat heboh ya, kita ada avian influenza yang flu burung, itu juga disebabkan oleh virus. Itu virus ya. Virus pada unggas itu, virus avian influenza. Kemudian itu cukup ramai juga dulu. Iya, kalau yang mati mendadak juga ya? Mati mendadak juga. Kemudian kalau pada hewan seperti sapi itu contohnya misalnya tadi PMK itu virus. Kemudian jemberana tadi, dan jemberana itu memang khasnya untuk di Indonesia gitu, dia khasnya di sapi Bali untuk itu berarti bidang virologi itu cukup sibuk juga ya. Banyak hampir kebanyakan sebabnya virus gitu. Nah, bahkan kita lab virologi itu kan itu Pak, pernah kita diperbantukan untuk membantu pengujian COVID-19. Gitu ya. Waktu terjadi wabah COVID lalu ya. Iya, kita bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan. Itu lab-lab veteriner yang ada di Indonesia itu kita dikerahkan untuk membantu pengujian COVID-19 yang sampelnya berasal dari rumah sakit. Gitu ya. Tambah sibuk juga. Tapi untungnya sudah selesai. Ya. Menarik itu Ibu Dokter. Yang terakhir ini di sesi ketiga ini kan banyak hal juga yang penyakit itu, terutama seperti yang penyebabnya adalah virus itu ya Bu. Selain virus itu ya bakteri atau bagaimana? Atau parasit. Parasit. Iya, parasit itu contohnya kalau di hewan kecacingan Pak. Cacing ya? Iya, kecacingan yang masih jadi masalah untuk kecacingan itu cacing hati atau Fasciola hepatica pada sapi. Iya, itu kita banyak sekali menemukan sehingga gini kalau
kurban, hewan kurban. Iya, Kita juga di sini dokter hewan tuh kita diterjunkan juga nih untuk pemeriksaan hewan kurban. Di situ juga kita masih ya tidak semua sih, hanya masih menemukan beberapa yang memang masih ada Fasciola hepatikanya gitu. Cacing. Iya, misalnya di parasitologi. Kalau untuk bakteriologi itu misalnya brucellosis atau keluron ya, atau keguguran pada sapi. Nah, itu juga disebabkan agen bakteri, atau misalnya Salmonella pulorum pada ayam banyak Pak. Kalau saya sebutkan satu-satu kayaknya sampai sepagi kita Pak. Masing-masing ada dari virus, bakteri, parasit gitu-gitu ya. Iya Bu Dokter, ini memang harus dikuasai sama Bu Dokter hewan ini. Oke, ya pemirsa Tegar TV, dimanapun Anda berada, dialog spesial kita makin menarik. Tapi waktu juga ini pemirsa, kita sudah berada pada penghujung sesi ketiga. Kita akan lanjutkan pada sesi selanjutnya. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Tegar TV.